Allah, kemudian dokter, kemudian dirinya sendiri. Artinya sakit yang dibolehkan tidak berpuasa adalah manakala dia puasa menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhan. Siapa yang paling tahu, Pak? Diri masing-masing. Contoh, ada sebagian orang punya penyakit mah, tapi kalau puasa malah nggak ada masalah. Ada nggak, Pak? Ada. Ada orang yang punya sakit gula, kalau puasa malah nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak puasa kemudian nggak makan, terasa berat banget. Ya, tapi juga ada orang yang berpuasa menambah sakit. Nah, ini kembali pada masing-masing. Ya, sakit gigi. Ya, kita nggak tahu sakit gigi bagi dia itu menyulitkan atau tidak gitu ya. Kembali pada masing-masing. Faman kana minkum maridun. Ini menunjukkan ketakwaan. Saya ingin menekankan tentang takwa itu, guys. Ya. Maka ada yang mengatakan sakit apa? Sakit rindu ya. Kok juga ini? Terus nggak puasa. Ya. Terus sakit panu nggak puasa. Ya, terserah antara ente dengan Allah aja gitu kan. Ya, Anda takwa sama Allah atau tidak. Yang kedua, au ala safarin. Bepergian mana yang bolehkan tidak berpuasa? Ya. Safar, yang namanya safar itu ya kembali pada uruf. Kita merasa safar atau enggak? Saya kira kalau kita pergi ke Kartosuro bilangnya safar atau pergi, Pak? Saya pergi ke Kartosuro atau safar ke Kartosuro? Pergi. Kalau ke Boyolali? Pergi. Baru ke Semarang? Safar. Silakan kalau itu ya. Dan safar yang dibolehkan adalah safar bukan niatnya untuk tidak puasa, Pak. Lain-lain. Jadi orang memang memerlukan safar. Setelah safar dia nggak puasa nggak apa-apa. Bukan safar supaya tidak puasa. Contohnya orang yang menikah di bulan Ramadan. Menikahnya di awal Ramadan. Repotnya kalau malam dia kerja malam. Nah, istirahatnya kalau siang. Kan gawat itu. Karena ada orang yang datang pada saya yang bayar kafarah gara-gara itu. Loh, pengantin sih pengantin, tapi kan ada malam. Nggak bisa, Ustaz, malam kerja, siang. Nah, maksud saya, kalau orang bepergian, namanya pengantin baru, terus ayo kita butuh ziarah ibu kita, udah ziarah pergi. Oh, di tengah jalan kita kan safar ya, udah kalau begitu kita nggak puasa aja. Karena kita nggak puasa, hubungan suami istri, ya nggak ada masalah, halal aja. Tapi kalau sejak awal, gimana caranya? Udah kita safar aja nih supaya, nah itu nggak boleh. Jadi tidak boleh safar untuk itu, gitu kan. Tetapi kalau memang memerlukan safar, setelah safar nggak puasa, dipersilahkan. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang yutiqunahu. Nah ini ada dua penafsiran, ma'asyiral muslimin. Pertama, adapun orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau puasa, silahkan. Yang penting membayar fidyah. Ini yang dulu. Jadi dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal mula kewajiban puasa itu dua pilihan. Kalau mau puasa silahkan puasa, bagus. Kalau nggak puasa silahkan bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Siapa yang mampu puasa tapi nggak puasa, maka silakan membayar fidyah. Ini sudah dihapus ya. Ayat ini sudah dihapus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra fal yasum." Siapa yang ada di rumahnya tidak bepergian mendapatkan bulan Ramadan maka wajib puasa. Nah, ini dihapus. Tapi ada yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu orang yang sepuh. Kalau puasa sih bisa, tapi agak gimana Bapak? Berat banget. Nah, jadi ada fikih kedekatan. Ini bukan dihapus tetap, tapi yang dimaksudkan yutiqunahu adalah yutawwiqunahu, yaitu orang yang mampu tapi paksakan. Contohnya apa? Wanita hamil, wanita menyusui, dan orang tua yang usianya sudah
sepuh banget. Tapi mohon maaf, orang tua yang sepuh itu apakah mesti berat puasa? Kembali kepada masing-masing. Bab saya dapatkan orang usianya 70 tahun udah berat banget. Tetapi tetangga saya usianya 78 tahun katanya masih seger banget. Tetapi ala kulli halin yang dimaksudkan adalah orang-orang yang kalau mau puasa bisa tapi kepayahan, silahkan membayar fidyah. Yo nggak bayar, nggak kodok. Kodoknya kapan? Maka membayar fidyah. Yang kedua Bapak Ibu, wanita hamil dan wanita menyusui hukumnya apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i, wanita hamil dan wanita yang menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena tidak mampu dirinya sendiri, maka silahkan silahkan mengqadha. Tapi kalau tidak puasanya gara-gara anaknya, takut anaknya sakit, takut anaknya tidak benar-benar baik, maka dia mengqadha plus fidyah. Mau ada yang ringan Pak? Mau yang lebih ringan? Mau hukum yang lebih ringan? Ringannya itu mazhab Ibnu Abbas, seorang sahabat. Mazhabnya apa? Bagi wanita hamil, wanita menyusui, silahkan bayar fidyah saja. Pendapat yang paling enak apa Pak? Pendapat yang paling enak gini. Saya mengatakan, puasa itu enak atau enggak enak Pak? Puasa itu enak atau siksaan? Hah? Puasa itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyusahkan? Nah, kalau ibu-ibu mestinya puasa itu suatu apa? Yang menyenangkan dulu. Maka apa? Hendaklah ibu-ibu punya semangat puasa dulu, gitu loh. Baru ketika puasa kok lemes, sakit, takut sakit, nah, baru silakan tidak berpuasa. Silakan bayar fidyah. Tapi juga Bu, wanita menyusui dan hamil itu kan macam-macam Pak ya. Ada yang memang menyusui hamil 1 tahun ini, kemudian 5 tahun tidak. Ada juga gitu ya. Ya, setelah 4 tahun lagi. Tapi ada juga semenjak nikah Pak, usia 20 tahun, itu siklusnya kalau nggak ambil nyusui, nggak ambil nyusui. Ada nggak Pak? Ada. Jadi bayangkan Pak, sejak kawin itu setiap bulan Ramadan kalau nggak hamil nyusui sampai umur 65. Itu kalau kemudian mau mengqadha, itu berarti kan berapa itu ya? 45 bulan. Itu ngeri itu ya. Maka silakan itu. Saya katakan Bapak Ibu, siapa yang prediksinya siklusnya hamil nyusui, ya kalau nggak mampu silakan apa? Coba dulu, kan nggak mampu silakan bayar fidyah. Tapi nanti suatu saat kalau bisa membayar apa? Membayar mengqadha, silakan diqadha. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan wa antasumu. Nah, kemudian apa? Faman tatawwa'a khairan. Faman tatawwa'a khairan. Tatawwa itu artinya apa? Siapa yang melakukan perbuatan ketaatan tanpa diwajibkan, yaitu apa? Puasa sunnah. Atau tadi dikatakan orang yang tidak puasa silakan bayar fidyah. Fidyahnya berapa Pak sebetulnya Pak? Fidyah itu berapa sih sebetulnya? 600 gram. 1 mud itu berapa? 600 gram. 600 gram harganya berapa Pak? Beras 600 gram 10.000 ya? Atau 8.000 ya? Nah Bapak Ibu mau ngasih berapa? Nggak puasa 30 hari, ngasih berapa? Nah ini tatawwa ya. Ya kalau mau sah-sah ya sah bisa juga ya udah. Ini 600 gram kali 30 ya. Ya silakan aja. Atau duit 10.000 kali 30 silakan. Tapi kira-kira kalau makan di warung sederhana, padang sederhana, ya, itu kira-kira 10.000 cukup nggak Pak? Hah? Nah untuk itu ya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu apa? Ya mosok makan tanpa dengan es tehnya gitu ya.
yang kesel gitu. Maka yang bagusnya berapa kalau fidyah itu? 25.000 atau 20.000 ya? 20.000 keberatan nggak Pak? Keberatan nggak? Enggak ya? Kalau enggak ya itu ya. Tapi kalau Bapak faman tatawwa khairan, siapa yang mau membayar fidyah lebih banyak, fahuwa khairul lah. Anda tadi katakan kalau puasa silakan puasa, kalau enggak silakan. Tetapi kalau Anda berbuat baik, bayar fidyahnya banyak, fahuwa khairul lakum. Tapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Anda puasa itu lebih baik. Pertanyaan Pak, orang yang safar boleh nggak puasa Pak ya? Boleh tidak? Puasa boleh nggak? Boleh nggak? Wa antasumu khairul lakum. Tapi sebetulnya tergantung juga sih. Pada zaman Rasulullah ini ya, zaman Rasulullah perlu kita perhatikan Pak. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya suka puasa, tapi saya suka bepergian. Boleh nggak saya puasa? Ini perhatikan, boleh nggak saya puasa? Apa kata Nabi? Fa in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau puasa ya silakan puasa, kalau yang nggak puasa ya silakan tidak puasa. Kalau safar. Tapi ada sahabat mengatakan, kami safar bersama Rasulullah, sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami ada yang tidak puasa, ya. Dan satu sama lain tidak saling mencela. Bisa dipahami Pak? Tetapi ada juga, ada orang yang puasa, Rasul bilang itu maksiat. Karena dalam bepergian Rasul minta, mana airnya? Air, nih, langsung diminum. Untuk menunjukkan bagus kalau apa? Karena mau jihad, ya. Mau jihad kan lebih baik apa? Minum supaya kuat dalam jihadnya. Ada juga gitu. Dan itu maksiat. Siapa yang dikatakan kalau puasa maksiat? Yang kelenger Pak. Jadi ada yang dulu itu puasa dipaksa-paksakan. Akhirnya apa? Bikin kelenger, terus dibopong, dikasih apa naung-naungan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kesimpulannya Pak, kalau kita bepergian, kalau enak puasa silakan puasa. Sebagian orang lebih enak puasa bulan Ramadan daripada mengkodok di luar bulan Ramadan, karena puasa sendirian terasa berat. Ada yang gitu Pak ya? Nah ini, maka dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian puasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Titik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kenapa Allah menyebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Karena apa Pak? Antara puasa Ramadan dan Quran tidak boleh dipisahkan Pak. Jadi kalau orang puasa tapi nggak baca Quran, itu ruhnya hilang Pak. Iya. Untuk itu boleh nggak saya usul Pak, komitmen bersama, bisa nggak? Boleh Pak, usul pakai target ya. Bulan ini jangan sampai lewat, bulan Ramadan jangan sampai lewat, kecuali satu aja targetnya. Dalam hal ini membaca Quran di dalam sholat, tahu artinya khotam, itu aja Pak. Nggak usah banyak-banyak, itu aja. Artinya apa? Kita sholat sendiri sambil baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan tahu artinya Pak. Karena sudah tahu bahasa Arab, udah nggak usah diartikan, tahu gitu. Atau kalau nggak tahu, sebelum sholat membaca artinya, sehingga apa? Ketika baca tergambar artinya. Atau kita makmum. Nah, kita ingin cari imam yang mau membaca, walaupun baca nggak apa-apa lah gitu ya. Imam yang membacanya itu dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Artinya setiap malam berapa Pak? Cuma 1 juz.
1 juz itu kira-kira berapa lama Pak? Cuma 1 jam. Kira-kira berat nggak Pak? Setiap malam imam membaca Quran, kita semak dan kita ngikuti artinya. Supaya apa? Jangan diskriminatif. Tadi yang ditekan kutiba alimus, yang kutiba alimus, kita nggak paham. Yang kedua, sekali-kali Al-Fatihah, tapi di lain kali Al-Maidah. Artinya Quran itu utuh kan? Kita kalau ingin mendapatkan petunjuk, baca Quran utuh dan tahu artinya, itu insya Allah sukses. Nah itu dikatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka salah satu sunnah Nabi rawahul Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarisu Jibril Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tadarus. Tadarus itu apa? Tadarusan. Baca atau baik hafalan atau baca dan tulisan, yang lainnya menyemak. Itu Rasul itu. Rasul itu melakukan tadarus Quran setiap malam setiap bulan Ramadan sekali khotam. Ketika mau wafat 2 kali khotam. Mohon maaf Bapak, kalau kita baca Quran sendiri seakan-akan benar semuanya Pak ya. Tapi kalau disemak Pak, ketahuan apa? Ketahuan belangnya. Benar nggak Pak? Nah alangkah indahnya kita membaca bersama. Itu contoh Nabi. Mohon maaf Pak, kira-kira kalau Bapak bilang itu remeh-temeh, itu kira-kira sombong nggak Pak? Sombong nggak? Rasulullah sendiri tadarus dengan apa? Malaikat Jibril ya. Jadi kalau Rasul tadarus malaikat Jibril, maksud kita nggak mau. Nah, itu enak Pak ya. Jadi semalam kita membaca Quran dalam sholat kita sampai khotam. Yang kedua, kita membaca Quran, mendengari bacaan Quran dari imam kita sampai khotam. Yang kedua, kita melakukan tadarus, yaitu apa? Baca Quran gentian, disemak, diluruskan kesalahan sampai khotam sekali. Itu kalau ngikutin Nabi. Ya nanti kalau yang sudah merasa sepuh, sudah mau ketemu Allah ya 2 kali gitu. Kalau Imam Syafi'i setiap malam khotam sekali, bahkan diriwayatkan 2 kali, 60 kali Imam Syafi'i khotam dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau di Temboro Pak, Bapak tahu Temboro? Magetan sana itu ada pondok, satu pondok itu Bapak bisa milih Qiyamul Lail yang 10 juz, dan ada Qiyamul Lail 1 juz, dan ada Qiyamul Lail 30 juz. Semalam Pak itu Pak. Nanti silakan sana Pak ya. Baik. Kemudian kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ini menunjukkan apa? Siapa saja yang tidak bepergian, maka dikatakan siapa yang wajib puasa? Siapa yang wajib puasa? Jawabannya apa Pak? Yang wajib puasa adalah orang dewasa. Orang dewasa yang bukan dalam kondisi haid maupun nifas, dan bukan dalam kondisi safar atau sakit. Artinya apa? Orang yang di rumah tidak safar, tidak sakit, tidak haid, maka wajib baginya berpuasa. Terus Allah mengulang lagi, wa man kana maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam kondisi sakit maupun bepergian kemudian tidak bisa puasa, silakan mengqadha ayyamin ukhra. Ada pertanyaan cukup berat Bapak. Kapan kita mengqadha utang puasa? Kapan Pak? Kata Allah, min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain, bukan di tahun yang lain Pak. Jadi boleh waktu mengqadha itu dari Syawal sampai bulan Sya'ban. Selesai bulan Sya'ban berarti bukan ayyamin ukhra, bukan hari yang lain, tapi apa? Sanatin ukhra, tahun yang lalu ya. Jadi
kita ingatkan keluarga kita, Bapak, ya, hendaklah akhir mengqadha adalah bulan Sya'ban. Siapa yang melakukan bulan Sya'ban? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengatakan, aku tidak bisa puasa kecuali di bulan Sya'ban, karena Rasul sadar. Jadi beliau itu nyiapin diri untuk Rasul, maka beliau tidak puasa kecuali diizinkan oleh Rasulullah. Lah kalau bulan Sya'ban Rasul juga puasa, maka beliau juga bisa puasa pula. Ya, ini min ayyamin ukhra. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah mengendaki kemudahan buat kalian, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi yang namanya puasa, Pak, itu bukan untuk menyulitkan diri, tetapi merasakan pengawasan Allah, merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Melakukan itu penuh senang. Maka apa? Allah memudahkan. Maka sunnah puasa apa, Pak? Memperlambat sahur. Kapan, Pak, sunnahnya sahur yang bagus? 10 menit sebelum adzan subuh. 10 menit sebelum adzan subuh. Imsak. Boleh sahur enggak, Pak? Malah waktu yang paling tepat itu. Kalau kita mengakhirkan sahur, kalau sudah adzan subuh dan yakin masuk subuh. Cuma cukup menarik, Pak, ada berita dari Muhammadiyah. Ada penelitian dari Muhammadiyah ini bahwa adzan kita, waktu sholat kita itu kecepatan. Maka tanya, dalam penelitian dikatakan apa? Subuh itu waktunya adalah 1 jam sebelum terbit matahari. Maka kalau sekarang saya sholat lebih baik apa? Jam 40 menit. Ya itu pas 4. Karena apa? Terbit mataharinya jam berapa? 5:40 menit. Ya, maka 4